Salam dan bahagia. Para guru hebat, perkenalkan, saya Idewa Made Susastra Ginate, CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, akan menceritakan aktivitas sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Selama 3 tahun sudah menjalankan peran sebagai seorang guru penggerak, tentunya banyak hal yang sudah saya lakukan untuk bisa mewujudkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ada sebuah perubahan mendasar paradigma berpikir sebagai seorang guru penggerak atau pendidik, dan tentunya berbanding lurus dengan perilaku sebagai seorang pendidik. 3 tahun berproses bukanlah waktu yang pendek atau panjang, tetapi merupakan waktu yang cukup bisa melakukan refleksi apa yang sudah mampu kita aplikasikan sebagai seorang guru penggerak. Seiring dengan proses tersebut, tentunya banyak pula tantangan yang dihadapi. Beranjak dari memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, memahami nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak merupakan modal dasar saya selama 3 tahun ini menjalankan kewajiban sebagai seorang pendidik atau guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas profesi. Adapun beberapa hal yang sudah saya lakukan dalam mewujudkan nilai-nilai guru penggerak selama ini. Yang pertama, berpihak pada murid. Dalam mewujudkan keterpihakan saya selaku pendidik pada murid, ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, mencari tahu apa yang menjadi cita-cita murid, apa yang murid butuhkan, apa potensi yang dimiliki murid, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita murid tersebut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya selaku guru penggerak mendorong sekolah untuk membentuk tim The First Students Data yang terdiri dari wakil kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas untuk melakukan kegiatan pengumpulan data awal murid dengan angket menggunakan Google Form, sehingga kita bisa mendapatkan data awal terkait kondisi murid, potensi murid, dan harapan murid. Dari data yang kita peroleh, kita dapat memetakan kondisi murid, potensi, dan harapan murid. Dan selanjutnya kita melakukan analisa secara menyeluruh untuk menyusun program yang berpihak kepada murid. Setelah tersusunnya program, kita lanjutkan sosialisasi kepada seluruh guru untuk dapat digunakan data tersebut sebagai acuan dasar dalam menyusun kegiatan atau pembelajaran yang berpihak pada murid ke tahap pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan lainnya yang berpihak pada murid. Saya sendiri selaku guru menggunakan data tersebut untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan minat, bakat, keinginan, dan juga memetakan selera cara belajar siswa sehingga pembelajaran yang saya laksanakan bisa menyenangkan, nyaman, berpusat pada murid, dan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan kita bersama. Contoh kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran di luar kelas dengan kombinasi permainan, berkelompok, menggunakan audio visual, melalui channel YouTube, dan dalam memberikan kesempatan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya sesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Ada yang melalui presentasi langsung, ada yang menggunakan video, ada dalam bentuk penulisan laporan, ataupun praktek langsung. Selain kegiatan akademis yang berpihak kepada murid, saya juga merancang dan melaksanakan kegiatan non-akademis yang berpihak pada murid, seperti menyelenggarakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat murid, melaksanakan kegiatan Jumat Literasi, Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan juga Jumat Kreasi, dan juga mendorong murid untuk berkegiatan melalui OSIS dan PKS serta Pramuka, sehingga memberikan ruang kepada murid untuk mengambil peran sesuai dengan kegiatan kepanitiaan yang dibentuknya. Nilai kedua yaitu mandiri. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya saya juga selama 3 tahun ini terus berusaha meningkatkan kompetensi diri secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan kepada murid, seperti mengikuti kegiatan diklat, seminar, membuat bahan ajar, dan juga melaksanakan kegiatan yang positif di sekolah secara mandiri tanpa harus ditugaskan atau diperintahkan oleh kepala sekolah. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Dalam perjalanan selama 3 tahun tentunya banyak hal yang sudah dilewati dan setiap proses tentu ada tantangan, kekurangan maupun kekeliruan.
Berproses di awal tidaklah mudah, butuh sebuah semangat dan komitmen dalam mewujudkannya. Tentunya sebagai seorang guru penggerak, saya selalu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan, apa hasilnya, bagaimana dampaknya, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan berikutnya. Contoh kecil dalam pembelajaran di luar kelas. Dalam perjalanan awal tentunya sangat sulit untuk mengatur, mendesain kegiatan biar murid bisa fokus dalam proses pembelajaran di luar kelas. Tetapi dengan merefleksi kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu, saya bisa menemukan kekurangan dan kelebihannya, sehingga saya bisa membenahi kekurangan tersebut menjadi lebih baik. Termasuk kegiatan-kegiatan kesiswaan yang non-akademis, kita juga lakukan refleksi untuk mendapatkan gambaran apa yang sudah kita lakukan dan apa kekurangan dan kelebihannya dan apa tindak lanjut pada kegiatan berikutnya. Kegiatan reflektif ini saya lakukan sebagai upaya untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya, sehingga adanya progres yang positif dalam setiap pembelajaran atau kegiatan yang dilaksanakan dan mampu memunculkan inovasi-inovasi baru. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Dalam mencapai sebuah tujuan, tidak semua kita harus lakukan secara mandiri. Ada kegiatan atau proses pembelajaran yang harus bisa kita lakukan secara bersama-sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selama 3 tahun ini, saya melakukan komunikasi, kolaborasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan atau visi misi sekolah. Karena pada hakikatnya kita juga adalah makhluk sosial yang harus berdampingan, sehingga selalu melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Contoh dalam pembelajaran, saya berkolaborasi dalam rumpun MKMP maupun lintas guru mata pelajaran dalam pembuatan bahan ajar, video pembelajaran, dan juga merancang sebuah pembelajaran. Dan juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam hal bersama-sama mengarahkan anak-anaknya dalam proses pembelajaran maupun kegiatan yang lainnya. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara siswa dan guru, guru dengan guru, dan juga guru dengan pihak orang tua atau pihak lainnya, mampu mendapatkan masukan yang positif, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Dalam ruang kolaboratif, saya banyak mendapatkan hal-hal baru yang bisa dijadikan bahan dalam meningkatkan proses pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Nilai yang kelima, inovatif. Selama 3 tahun menjadi seorang guru penggerak, tentu mendorong saya untuk terus mampu menghadirkan sesuatu yang baru dan berkualitas baik dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus bisa berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan murid. Sehingga saya dituntut untuk mampu menyajikan inovasi-inovasi yang kekinian, namun tidak meninggalkan kultur lokal atau local genius. Inovasi harus dihadirkan setiap waktu agar tidak terjadi hal yang monoton yang menyebabkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Dalam kurun waktu 3 tahun, saya mencoba berinovasi dalam pembelajaran, baik dengan menggunakan teknologi pembelajaran, internet, YouTube, video, Canva, Camtasia, dan lain-lain, maupun strategi pembelajaran di luar kelas, berkelompok, bermain, role play, tutor sebaya, dan lain sebagainya, yang menyebabkan pembelajaran menyenangkan, sehingga murid merasa tidak terbebani untuk belajar, dan inovasi juga efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Inovasi juga saya hadirkan selama 3 tahun ini dalam kegiatan sekolah. Murid maupun guru tidak hanya hadir di sekolah untuk belajar dan mengajar, sehabis itu pulang, tetapi juga mendorong dan memunculkan potensi yang dimiliki oleh murid secara maksimal yang belum mampu difasilitasi secara maksimal oleh pembelajaran formal di kelas. Dan juga mampu mengembangkan kearifan lokal masing-masing daerah asal murid itu sendiri. Sehingga murid tidak hanya menguasai kemampuan akademis, tetapi juga menguasai kompetensi sosial sesuai dengan kultur masing-masing. Contoh kegiatan inovasi yang saya lakukan selama 3 tahun ini adalah kegiatan morning briefing, guru menyapa, one teacher 5 students, my culture, Jumat kreasi, dan Garpusi, gerakan punya siswa. Terima kasih, salam, dan bahagia.